Kabar terkini, adanya informasi yang beredar bahwa salah satu perusahaan fast food Nyam-Nyam tidak melakukan pengecekan kontrol dengan baik. Adapun tindak investigasi lebih lanjut yang menghasilkan tuduhan bahwa Nyam-Nyam menggunakan ayam tidak layak pakai sebagai bahan utama yang lebih murah. Kami menemukan sebuah cuitan dari akun @usercantikx123 yang membeberkan pengalamannya setelah mengkonsumsi Nyam-Nyam dan memberikan asumsi atas ketidaklayakan makanan yang ia konsumsi. Gak lagi deh makan fried chicken merek Nyam-Nyam. Review dari selebgram sih katanya enak dan masih kriuk. Pas dicoba, kok rasanya kayak ayam tiren. Terigunya masih menggumpal dan dapurnya kotor. Very not recommended deh. Viralin nih guys, biar Nyam-Nyam cepat diselidiki. Siapa tahu quality checknya curang. #oops. Lantas, apa yang melatar belakangi pemilik Nyam-Nyam sehingga mencurangi quality check pada usahanya yang masih seumur jagung? Berikut kita dengarkan pernyataan resmi pada press conference dari pihak Nyam-Nyam. Selamat siang kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian dan juga rekan-rekan media yang telah berkenan hadir pada hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul pada hari ini tanpa kurang suatu apapun. Adapun agenda pertemuan kami pada hari ini yaitu mengadakan press conference klarifikasi perusahaan Nyam-Nyam terkait pemberitaan yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Untuk itu, kami mengundang rekan-rekan media untuk hadir menyaksikan secara bersama klarifikasi terkait perusahaan Nyam-Nyam. Sebelumnya, kita menghadirkan Bapak Jason selaku manajer perusahaan Nyam-Nyam, Ibu Fienda selaku PRO dari perusahaan Nyam-Nyam, Bapak Dika selaku Head Kitchen dari perusahaan Nyam-Nyam, dan Bapak Chandra selaku pelayan restoran dari perusahaan Nyam-Nyam. Sebelum memulai klarifikasi tersebut, saya ingin menghimbau kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada acara press conference hari ini untuk tidak melakukan interupsi selama klarifikasi berlangsung. Yang nantinya akan ada sesi tanya jawab bagi rekan media untuk mengajukan pertanyaan kepada perusahaan Nyam-Nyam. Maka sekarang saya akan menyerahkan waktu dan tempat kepada perusahaan Nyam-Nyam, dan sebelum itu saya juga mengundang korban dari kesalahan dari perusahaan Nyam-Nyam. Baik, silakan perusahaan Nyam-Nyam melakukan klarifikasi. Selamat sore dan selamat datang semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fienda Magdalasian selaku Public Relation Officer dari perusahaan Nyam-Nyam. Saya di sini hadir bersama manajer, Head of Kitchen, dan pelayan dari perusahaan Nyam-Nyam, khususnya pada cabang Gading Serpong. Sebelum kami memulai, sebelumnya kami ingin berterima kasih atas kesempatannya hari ini dan kepada seluruh media, pihak korban, dan pihak khalayak umum yang menghadiri dan menyaksikan press conference pada kali ini. Pada kali ini, kami selaku pihak perusahaan restoran Nyam-Nyam ingin mengucapkan dan menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas pengalaman yang disayangkan dengan kekuranglayakan konsumsi produk restoran Nyam-Nyam dan kondisi dapur yang dinilai tidak nyaman dan tidak pantas. Kami menyampaikan minta maaf kepada korban juga atas pengalaman yang sangat tidak pantas dialami oleh masyarakat. Untuk semua keluhan dan pengalaman yang tidak mengenakan akan kami jadikan evaluasi dan akan kami pertimbangkan lagi ke depannya. Sebelumnya saya akan menyerahkan kepada pihak manajer. Baik, perkenalkan, nama saya Jason. Saya selaku daripada manajer perusahaan Nyam-Nyam. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada korban yang mengalami ketidakpantasan penerimaan produk daripada Nyam-Nyam, dan juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para media dan tamu untuk menghadiri press conference ini. Untuk melakukan klarifikasi, saya ingin melakukan daripada menunjukkan apa saja yang menjadi SOP daripada perusahaan Nyam-Nyam daripada selaku manajer. Yang pertama, standar daripada prosedur yang diambil daripada manajer adalah kami akan selalu melakukan pengecekan daripada seluruh stok produk yang kami dapatkan daripada supplier. Ini untuk memastikan bahwa produk yang kami dapatkan ini layak untuk digunakan dan untuk dimasak. Kita juga memastikan bahwa daripada setiap waktu operasional berjalan secara kondusif supaya tidak adanya kericuhan
dan juga untuk mengatakan bahwa setiap daripada produk-produk tersebut itu jalan dengan pantas dan layak, dan juga memastikan bahwa setiap daripada karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar masing-masing, serta memastikan bahwa melakukan pengecekan kwitansi supaya setiap pengeluaran dan pendapatan yang kami berikan sesuai dengan yang terjadi. Maka dari itu saya juga mengikut sertakan daripada Head of Kitchen dan pelayan untuk melakukan konfirmasi terlebih lagi daripada suatu kasus yang terjadi pada perusahaan Nyam-Nyam. Selain daripada itu, kami juga menyadari bahwa adanya berbagai ulasan-ulasan daripada jejaring internet terkait bahwa bagaimana perusahaan kami ini tidak layak ataupun menggunakan bahan-bahan yang ilegal dan selayaknya. Maka dari itu, saya menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan bahwa secara resmi perusahaan kami ini sudah mendapatkan sertifikat halal, dan juga kita juga sudah lulus daripada pengecekan BPOM terkait daripada produk kami. Maka dari itu, tentunya kami sudah mendapatkan keizinan daripada layak dan resmi daripada organisasi tertentu terkait daripada produk kami. Selanjutnya saya serahkan kepada Head of Kitchen untuk konfirmasi lebih lagi. Baik, perkenalkan saya Dika selaku Head of Kitchen dari Nyam-Nyam, restoran Nyam-Nyam. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengklarifikasi terkait dugaan bahwa ini berasal dari pihak kitchen. Untuk yang pertama-tama, saya sangat menyayangkan hal seburuk ini dapat terjadi di perusahaan ini yang mencoreng nama perusahaan dan nama baik saya sebagai Head of Kitchen. Untuk kitchen sendiri, saya telah menetapkan beberapa prosedur atau yang disebut SOP sejak awal sebelum masuk dan masuk ke kitchen. Mungkin saya akan menjabarkan secara singkat. Pertama-tama, kami telah mengikuti segala protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Jadi kami melakukan pengecekan suhu tubuh dan menggunakan perlengkapan keamanan yang mencegah penyebaran virus COVID masuk ke makanan yang kami masak. Kemudian kami juga melakukan checklist terhadap barang-barang yang akan kami gunakan sebagai bahan masakan. Setelah itu ketika masak, kami juga menetapkan standar untuk tingkat kematangan ayam kami, sehingga dijamin ayam yang kami keluarkan untuk dijual itu sudah semua sesuai standar. Dari segi kepanasan minyak sekitar 175 dan waktu kematangan yaitu sekitar 5 menit. Semua sudah sesuai prosedur. Jadi saya bisa jamin ini bukan kesalahan dari pihak kitchen. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pelayan. Dalam SOP pelayan, kami pelayan hanya diarahkan oleh dari head kitchen. Jadi kami tugasnya hanya untuk mengambil makanan dari kitchen lalu mengantarkan makanan kepada konsumen dengan tepat, dalam arti tidak salah atau tidak tertukar. Lalu kami juga tidak lupa untuk menjamin dan melihat makanan tersebut sudah sesuai standar yang sudah ada. Baik, silakan untuk pihak korban melakukan klarifikasi atau tanggapan terkait posting yang diunggah di media sosial Twitter. Baik, perkenalkan nama saya Kristabel selaku pemilik akun Twitter @cantik321xx. Dan jadi saya ingin menjabarkan kronologinya. Jadi beberapa waktu lalu saya membeli makanan di restoran Nyam-Nyam, lebih tepatnya menu ayam gorengnya. Saya membeli 3 ayam goreng dan 3-tiganya tidak matang. Dan mengetahui hal tersebut, tentunya saya merasa sangat kecewa dan saya melakukan kekecewaan saya itu di akun Twitter saya. Dan saya tidak menyangka bahwa tweetan saya tersebut viral dan ternyata banyak orang juga yang merasakan atau mengalami hal-hal yang serupa. Nah, perlu saya tekankan lagi bahwa niatan awal saya hanya sebatas untuk meluapkan emosi saja dan mempertanyakan pertanggungjawaban dari restoran Nyam-Nyam. Baik, karena kedua belah pihak sudah melakukan klarifikasi, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab untuk rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan mengajukan tangan. Baik, silakan sebutkan nama dan media asal. Perkenalkan, nama saya Jennifer dari pihak media vlogger makan-makan. Saya ingin bertanya, apa saja komposisi makanan yang digunakan oleh restoran Nyam-Nyam, dan apa benar restorannya menggunakan bahan yang tidak layak sehingga ada isu seperti itu?
Bisakah pihak Nyam untuk mengklarifikasi? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Jennifer. Silakan untuk perusahaan Nyam diberikan tanggapannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menyampaikan pertanyaan ini dan langsung dijawab oleh Head Kitchen sendiri. Ya, untuk pertanyaannya, komposisi dari Nyam Nyam sendiri ya seperti ayam tepung pada umumnya, ada bahan-bahan rahasia seperti ya kami tidak bisa sampaikan karena itu rahasia. Kebetulan untuk kualitas bahan kami mendapatkan dari supplier yang terbaik dan kami jamin telah dilakukan tes sebelum diberikan ke konsumen. Jadi kami membuat satu produk yang sebelumnya akan kami coba secara internal, baru kami keluarkan untuk setiap batch-nya. Jadi sudah ada standarnya untuk pengecekan dari produk yang akan kami buat sebagai bahan masakan. Mungkin untuk sekedar ikut mengkonfirmasi juga, kami sudah menggunakan berbagai quality control untuk memastikan bahwa bahan-bahan daripada produk Nyam ini layak untuk dikonsumsi. Dari beberapanya adalah kita juga memastikan daripada produk-produk stok-stok daripada bahan-bahan daripada yang sudah disediakan daripada supplier itu layak dikonsumsi dan juga higienis. Dan terlebih lagi, sebelum kita melakukannya penyebaran makanan tersebut kepada konsumen, kita juga melakukan adanya sampling sehingga rasa dan juga bentuk dari makanan-makanan tersebut itu sesuai daripada standar yang sudah ditetapkan daripada perusahaan. Mungkin untuk itu sekian. Baik, apakah ada pertanyaan selanjutnya dari rekan media? Baik, silakan. Selamat sore kepada pihak Nyam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Monica dari media televisi Bunda Sehat. Jadi setelah saya melakukan interview, 5 dari 10 ibu mengaku anaknya dilarikan ke rumah sakit dan didiagnosis muntaber, tipes, dan juga diare. Jadi apakah pihak Nyam dapat melakukan klarifikasi lebih lanjut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan dari pihak Nyam atas tanggapannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami sudah membicarakan secara internal dan kami sudah membuat persetujuan bahwa segala kasus yang memang terkonfirmasi terjadi karena kesalahan dari kami, apabila ada pelanggan yang mengalami muntaber atau penyakit lainnya, apabila dapat dikonfirmasi bahwa makanan produk dari Nyam Nyam adalah penyebabnya, maka kami telah memutuskan bahwa kami akan mengganti rugi segala biaya tanggungan rumah sakit, obat, dan kami juga akan memberikan kompensasi dengan cara memberikan voucher untuk 3 bulan ke depan pada segala produk Nyam Nyam. Namun untuk sekarang, karena kami juga sudah mendiskusikan dan memutuskan bahwa restoran Nyam Nyam cabang Gading Serpong akan ditutup untuk sementara, maka voucher tersebut dapat digunakan pada cabang lainnya. Kami menutup sementara restoran Nyam Nyam karena kami merasa bahwa restoran Nyam Nyam cabang Gading Serpong ini membutuhkan penyelidikan lebih dalam, karena dari kami pun secara prosedur, secara SOP dan lain-lainnya tidak ada kesalahan yang dapat kami temukan. Maka dari itu kami ingin menutup sementara dan menyelidiki lebih dalam lagi. Namun untuk semua pelanggan, baik dari anak, dari ibu atau siapapun itu, apabila memang terkonfirmasi sekali lagi sakit karena produk dari Nyam Nyam, maka kami akan mengganti rugi segala biaya kesehatan dan biaya obat atau rumah sakit untuk pengobatan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan selanjutnya dari rekan media? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kenapa nama saya Rana? Saya dari media Patak Terbang. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan, yaitu yang kita ketahui bahwa Nyam Nyam ini merupakan perusahaan baru yang juga baru membuka cabangnya di Gading Serpong, dan pertanyaannya adalah motif apa kira-kira yang dilakukan oleh dari pihak Nyam Nyam tersendiri untuk melakukan pencurangan pada quality check-nya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan dari perusahaan Nyam Nyam untuk menanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan tersebut akan dijawab oleh pihak manajer kita. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya untuk melakukan konfirmasi, sebenarnya kita ini mendapatkan produk-produk tersebut daripada berbagai supplier. Maka dari itu sebenarnya kami sedang melakukan investigasi terlebih lagi seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, apakah produk-produk yang terjadi ini yang menyebabkan adanya penyakit tersebut itu bisa saja berasal daripada supplier yang kami percayai. Maka dari itu untuk sementara kami sedang melakukan investigasi terlebih lagi, dan maka dari itu sesudah menyadari bahwa adanya kejadian tersebut, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kami menutup daripada restoran yang ada berada di Gading Serpong,
untuk memberikan waktu dan kesempatan supaya kami pun dapat melakukan investigasi terlebih dahulu apakah yang menjadi penyebab daripada sakit penyakit tersebut. Maka dari itu untuk mencegah adanya kericuhan yang terjadi, kami pun melakukan setidaknya kegiatan-kegiatan minim supaya masyarakat ini tidak menjadi ricuh dan kasus-kasus ini dapat ditangani secara lebih tenang. Saya harap menjawab. Baik, terima kasih atas jawabannya dari perusahaan Nyam-Nyam. Apakah ada pertanyaan lagi dari rekan media? Baik, silakan. Baik, pertama-tama izinkan saya ingin menjawab pertanyaan. Sebelumnya saya Tanto dari sebuah komunitas online, I Am Nurse. Saya ingin bertanya kepada pihak perusahaan. Kita secara bersama-sama sudah mengetahui begitu banyak sekali adanya pemerintahan dengan ton yang negatif. Saya ingin bertanya kepada pihak perusahaan, apa tindakan perusahaan dalam menghadapi pemberitaan negatif ini? Apakah dari pihak perusahaan akan melakukan kegiatan stopping atau membiarkan saja, atau justru ada hal lain yang akan dilakukan oleh perusahaan? Terima kasih. Baik, silakan untuk perusahaan Nyam-Nyam untuk menanggapinya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya izinkan kami mengkonfirmasi ulang bahwa segala macam pengalaman yang sangat disayangkan ini kami tidak melakukannya dengan sengaja, dan kami memang sudah melakukan penyelidikan yang dalam, dan kami telah menyimpulkan bahwa memang kesalahan ini bukan berasal dari restoran kami, baik dari head kitchen, pelayan, ataupun manajer dari jalannya restoran kami. Namun kami sedang menyelidiki lebih dalam lagi, karena seperti yang disebutkan sebelumnya oleh manajer kami memang menggunakan supplier dari beberapa bagian yang beda, karena kami memang masih restoran yang baru dan kami masih mencoba. Maka dari itu kami juga meminta maaf atas kesalahan ini. Namun untuk kedepannya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, restoran kami, terutama pada cabang Gading Serpong, restoran Nyam-Nyam akan ditutup untuk sementara. Karena kita ingin menyelidiki lebih dalam lagi di mana pusat terjadinya kesalahan ini. Setelah itu untuk penyakit atau pengalaman yang disayangkan lainnya yang dialami oleh pelanggan akan kami kompensasi dengan cara kami memberikan antara complimentary food atau voucher, atau misalnya ada biaya rumah sakit, kami akan menggantinya apabila memang terkonfirmasi merupakan ulah dari restoran Nyam-Nyam. Selanjutnya akan dijawab oleh manajer. Baik, terima kasih. Terkait pertanyaan apakah media akan bisa diteruskan atau ditutup, kami sebenarnya memutuskan bahwa media tersebut kita akan lanjutkan. Karena kami sadar bahwa dengan menutupi daripada media tersebut maka akan menyebabkan kecurigaan daripada khalayak. Maka dari itu, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kami sedang melakukan investigasi lebih mendalam lagi terkait apa yang menjadi penyebab daripada penyakit-penyakit yang mengonsumsi daripada produk Nyam-Nyam. Maka dari itu, kami juga berharap bahwa kami dapat meliputkan daripada tidak sekiranya proses-proses investigasi kami, dan juga kami juga berharap bahwa dengan melakukan demikian, akhirnya kami dapat menemukan apa sih yang menjadi daripada penyebab kesalahan tersebut. Dan juga kami berharap bahwa media dapat ikut serta membantu dalam kasus-kasus tersebut, dan akhirnya kami pun dapat dengan lebih tenang lagi mengkonsumsi ataupun melayani daripada khalayak-khalayak untuk kedepannya. Saya harap menjawab. Baik, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari rekan media? Baik, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, dan mungkin ini mewakilkan dari pertanyaan-pertanyaan dari media yang sudah datang. Kira-kira setelah dilakukannya respon pada hari ini, apa langkah Nyam-Nyam ke depannya? Apakah akan melakukan permintaan maaf kepada Biswar Cantik? Apakah akan dilakukan hal lainnya? Terima kasih. Baik, terkait hal tersebut, saya akan menyerahkannya kepada pihak perusahaan dan pihak korban. Baik, kami telah melakukan diskusi sebelumnya dengan pihak korban secara pribadi, dan kami telah memutuskan bahwa memang di sini tidak ada yang memiliki niatan jahat. Baik kami dari restoran Nyam-Nyam, kami tidak ada niatan untuk mencelakai atau memberikan pengalaman yang buruk kepada para pelanggan. Namun kita sudah berbicara juga dari pihak korban, tidak ada maksud untuk menjatuhkan perusahaan kami. Namun pihak korban juga kami apresiasi karena sudah menyampaikan pengalamannya dan telah membagikannya, dan segala macam keluhan yang dialami oleh pihak korban di sini atau yang lainnya pun akan menjadi evaluasi dan akan menjadi pelajaran kami di depannya. Nah, maka dari itu kami telah menyetujui bahwa dari pihak restoran Nyam-Nyam akan memberikan kompensasi kepada pihak korban
di mana kita sudah damai di sini dan kita sudah memutuskan bahwa kedepannya kita akan memperbaiki dari pihak restoran Nyam Nyam baik secara internal maupun dari eksternal seperti dengan supplier dan lain sebagainya. Mungkin akan ditambah dengan manajer saya. Baik, sebetulnya terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan lebih lagi mohon maaf pada korban atas pengalaman yang tidak menyenangkan. Saya berharap dengan konferensi ini dan juga dengan kompensasi tersebut, korban dapat menjadi lebih percaya lagi kepada kami. Dan kami juga sudah dikatakan sebelumnya tidak memiliki adanya niat-niat buruk. Maka dari itu kami juga berharap bahwa kami dapat kerjasama terlebih lagi untuk ke depannya. Dan kembali lagi terima kasih untuk para tamu-tamu dan para reporter untuk dapat berkumpul di sini. Dan selamat sore, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, dan rekan media lainnya, saya rasa press conference hari ini sudah cukup. Untuk itu saya akan akhiri acara press conference hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Ada diskusi lagi nggak kalau misalnya Nyam Nyam akan melakukan penutupan di Intercom? Kami akan melakukan penutupan dengan selama 1 bulan ya. Lalu apakah kira-kira nanti sebenarnya akan kita sudah membicarakan secara pribadi dan kami rasa itu merupakan privasi pengalaman korban dengan tapi bagaimana dengan korban-korban lainnya yang mereka tidak bisa Apakah dari bentuk itu adalah bentuk suap? Sebagai bentuk mulut atau bagaimana?